Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video saya beberapa hari yang lalu saat berkunjung ke Stadion Pakansari untuk olahraga bareng keluarga. Itu nampak dari depan Stadion Pakansari, tempat perhelatan bola, mungkin dalam skala kecil, bukan untuk Piala Dunia, ataupun stadion ini tidak akan masuk kualifikasi dalam perhelatan sepak bola dunia. Saya tertarik membahas tentang sepak bola dunia, hubungannya dengan saya sedikit greget untuk membahas tentang sepak bola dunia, hubungannya dengan berita viral akhir-akhir ini tentang adanya penolakan dari sebagian warga Indonesia atas kehadiran pesepak bola, tepatnya tim sepak bola dari Israel. Polemik soal Piala Dunia U20 di Indonesia yang menghangat dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah kalangan menyuarakan keberatan untuk menjamu timnas Israel di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Israel menjadi salah satu wakil Eropa yang mampu lolos dari rangkaian babak kualifikasi. Sebelum kita membahas lebih jauh, menganalisa lebih jauh tentang fenomena sepak bola akhir-akhir ini, saya ingin mengajak kita semua mentadaburi Quran Surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi ketertarikan saya membahas tentang sepak bola kali ini lebih kepada bagaimana kita mentadaburi, menganalisa, membaca tanda-tanda dari setiap kejadian, bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita, sebaiknya kita tidak saling menyalahkan. Selama kita sudah saling mengikhtiarkan dengan baik, maka kita harus bertawakal ilallah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sebagian besar dari kita tentu sangat kecewa akan penolakan masuknya tim Israel, tepatnya tim bola dari Israel, untuk berlaga di stadion di negara kita. Penolakan ini bermula Bali, yaitu Wayang Koster. Beliau menyurati Menpora untuk menolak Israel bertanding. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu kota atau stadion yang menjadi tempat perhelatan U20 ini, itu Bali termasuk salah satu yang dipilih. Jadi Gubernur Bali ini yang merupakan kader dari PDIP menolak untuk
maksudnya menolak tim Israel untuk berlaga di Bali. Penolakan serupa juga datang dari salah satu gubernur di Jawa, yaitu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga mengeluarkan sikap penolakan terhadap tim Israel untuk berlaga di Indonesia. Tentu saja ini akan membuat para pencinta turnamen sepak bola di Indonesia akan merasa kecewa. Namun perlu kita gali, perlu kita pahami kenapa hal tersebut bisa muncul dan justru berasal dari pejabat Indonesia, yaitu dua gubernur, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster. Konteksnya kalau spesifik bicara soal hubungan Israel-Palestina ya, Israel itu kerap kali loh melarang atlet Palestina untuk bertanding di luar negeri. Itu terjadi faktanya di tahun 2016, tahun 2017, tahun 2019. Israel secara spesifik mengeluarkan travel advisory, melarang pesepak bola Palestina untuk melintasi perbatasan, untuk ikut pertandingan. Dan Israel tuh sejak dulu memang selalu menghambat perkembangan persepak bolaan di Palestina. Kalau kita misalnya baca literatur yang menunjukkan bagaimana nasionalisme dan sejarah sepak bola Palestina ya, itu tuh terlihat di situ. Tahun 64 Israel membubarkan kompetisi-kompetisi independen yang dilakukan oleh rakyat Palestina dan menangkap penyelenggaranya. Jadi di satu sisi nih, pesepak bola Palestina dihalang-halangi, dihambat untuk bertanding, lebih jauh bahkan diteror, ditembakin, stadionnya juga sempat dijadiin sasaran target. Ada yang ditembak mati tahun 2022 loh. Bahkan lebih lanjut, Gubernur Bali ini justru mengajak warganya, masyarakat Bali pada umumnya, untuk berdoa biar FIFA mencoret Israel dari Piala Dunia U20 di tahun 2023 ini. Ya, warganet tentu banyak yang setuju, banyak yang tidak. Dan berita terbaru seperti kita ketahui bahwa ternyata FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah untuk Piala U20 di tahun 2023 ini. Ini pernyataan resmi dari Presiden Republik Indonesia, Jokowi, sudah dirilis di beberapa link atau media nasional. Ada pendapat, banyak seruan yang menyatakan bahwa seharusnya bola itu tidak menjadi alat politik. Seharusnya bola itu dipisahkan dari politik. Seruan ini beralasan karena dua gubernur yang menolak hadirnya tim Israel notabene adalah kader salah satu partai besar di Indonesia. Namun benarkah sepak bola bisa steril dari politik? Tentu kita harus lihat sejarah bagaimana hadirnya pesepak bolaan, utamanya PSSI di Indonesia. Pertanyaannya dari statement itu adalah, sejak kapan sepak bola itu steril dari politik? Football is always political. Iya kan? Ya benar. Nonton aja FIFA Uncovered di Netflix. Iya. Dari behind the scene-nya semuanya udah sangat politis. Iya. Sepak bola itu selalu berkelindan dengan politik di berbagai belahan dunia, di berbagai zaman dan masa. Lebih jauh tuh sepak bola bahkan alat perjuangan untuk melawan kolonialisme loh. Itu yang dilakukan di Indonesia ketika rasisme dan diskriminasi terhadap kaum bumi putra. Sepak bola tuh jadi pendobrak. PSSI di
didirikan Suratin tahun 1930, itu salah satu tujuannya tuh untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan jadi alat perjuangan meraih kemerdekaan. Jadi ya, sepak bola itu selalu digunakan, selalu digaungkan, selalu disuarakan atas nama kemanusiaan, atas nama kesetaraan. Jadi ya wajar kalau kemudian sekarang ya itu juga yang diharapkan bisa dilakukan dalam konteks apa yang kita lihat terjadi ketidakadilan di Palestina. Saya teringat ketika saat masih di bangku sekolah, SMP, SMA, ketika saat upacara, salah satu step yang harus dilalui atau bagian dalam upacara bendera di hari Senin itu adalah pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pembukaan Undang-Undang Dasar ini terdiri dari beberapa alinea, dan salah satu alinea dari pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai salah satu hukum yang ada di Indonesia, yaitu ada di alinea pertama yang menjadi rujukan sebab kenapa tim Israel ini mengalami penolakan di beberapa masyarakat di Indonesia. Kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, utamanya di alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mari kita lihat makna dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, yaitu terkandung suatu dalil objektif, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan agar semua bangsa di dunia dapat memperoleh hak kemerdekaannya sebagai bentuk penerapan dan penegakan hak asasi manusia. Juga terkandung pernyataan subjektif, yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Saya sedikit terusik di podcast tersebut membahas cukup serius bagaimana membedah tim sepak bola yang ada di Palestina dan yang ada di Israel, yang menyatakan bahwa sebenarnya pelatih sepak bola Palestina itu adalah orang Israel gitu, dan bahkan tim sepak bola Israel itu ada beberapa orang dari orang Palestina atau orang Islam. Siapa yang ada di tim sepak bola Israel, siapa yang ada di tim sepak bola Palestina, ini tentang kemanusiaan, tentang kebijakan negara Israel yang tidak mau memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina, dan inilah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara kita, di mana Undang-Undang Dasar negara 1945 ini itu menjadi sumber hukum. Sumber hukum berarti dasar pengambilan kebijakan, segala kebijakan yang ada di negara ini. Tidak terkecuali tentunya dengan pesepak bola, karena dia berada dalam ranah negara Republik Indonesia. Dasar saya pikir kekisruhan ini tidak perlu berkepanjangan. Presiden juga sudah mengarahkan bahwa kita harus menerima semua ini dengan baik karena ini adalah kebijakan dari FIFA, termasuk penolakan. Jadi yang tadinya Indonesia menjadi tuan rumah, akhirnya FIFA memutuskan bahwa Indonesia menjadi batal menjadi tuan rumah. Itu juga kita harus terima dengan arif. Seperti kita pahami bahwa apapun yang terjadi, mungkin sesuatu itu tidak baik buat kita, tidak enak
bagi perasaan kita, sesungguhnya itulah yang terbaik untuk kita semuanya. Mari kita belajar memahami setiap fenomena yang terjadi, bahwa kita adalah orang-orang yang berpikir, kita adalah orang-orang yang cerdas, sehingga kita bisa menjangkau, memahami segala fenomena yang terjadi di sekitar kita dengan bijaksana. Kolonialisme loh. Itu yang dilakukan di Indonesia ketika rasisme dan diskriminasi terhadap kaum bumi putra, sepak bola tuh jadi pendobrak. PSSI didirikan Suratin tahun 1930. Itu salah satu tujuannya tuh untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan jadi alat perjuangan meraih kemerdekaan. Jadi ya, sepak bola itu selalu digunakan, selalu digaungkan, selalu disuarakan atas nama kemanusiaan, atas nama kesetaraan. Jadi ya wajar kalau kemudian sekarang ya itu juga yang diharapkan bisa dilakukan dalam konteks apa yang kita lihat terjadi ketidakadilan di Palestina. Mari kita renungkan kembali Quran Surah Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sebagai orang yang berakal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, tentu kita bisa menangkap apa tanda-tanda di balik kejadian ini dengan bijaksana. Mari kita pikirkan sendiri, kita temukan jawabannya masing-masing. Mari kita pikirkan sendiri, kita temukan jawabannya masing-masing. Apakah kebijakan menolak tim sepak bola datang ke Indonesia itu adil atau tidak? Silahkan kita tadaburi, pikirkan, dan temukan jawaban masing-masing.